Hai semua, Mr. E di sini. Sambil nunggu Mr. E nyusun skrip buat Road to Dark Knight Death Metal, kali ini Mr. E akan membahas origins dari musuh-musuh Batman. Dan agar videonya menarik, Mr. E udah kumpulin 6 musuh Batman dengan origins atau backstory yang cukup tragis. So everyone, inilah dia nonton trivia. Pertama, Scarecrow. Setelah kematian ibunya, Jonathan Crane kecil mulai didoktrin oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang ilmuwan untuk menjadi objek eksperimen tentang ketakutan. Dia dipasangkan alat monitor ketakutan di tubuhnya dan dilempar ke ruangan gelap berisikan barang-barang yang menakutkan. Dan ketika Jonathan Crane kecil sedang ketakutan, ayahnya mulai memonitori apa yang terjadi di tubuh Jonathan. Dan eksperimen ini dilakukan setiap hari selama berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan sampai Jonathan mengalami trauma yang mendalam. Dan puncak dari eksperimen ini terjadi ketika ayah dari Jonathan Crane mengalami serangan jantung di tengah eksperimennya, yang membuat Jonathan Crane kecil terkunci di dalam ruangan gelap selama berhari-hari. Beruntung polisi berhasil menyelamatkannya setelah mendapatkan laporan jika ayah dari Jonathan telah absen berhari-hari. Dan setelah itu, Jonathan Crane mulai tumbuh dalam trauma dan kesendirian dan mulai berpikir kalau dia bisa mengendalikan rasa takut, maka dia tidak akan dihantui lagi oleh trauma masa kecilnya. Ambisinya tersebut pun akhirnya menuntunnya untuk menjadi seorang profesor psikologi di sebuah universitas. Tapi di suatu hari, Jonathan yang mendengar seorang siswi memiliki ketakutan terhadap laba-laba memutuskan untuk membantunya. Namun, karena caranya yang sangat ekstrim di mana dia menuangkan langsung sekelompok laba-laba ke siswi tersebut, Jonathan pun seketika dipecat. Tapi karena dia masih ingin membantu menghilangkan ketakutan orang lain, dia pun membuka praktek mandiri. Tapi ketika dia sedang menangani seorang pasien, Jonathan yang tersinggung dengan perkataan pasien tersebut yang berkata jika seseorang tidak seharusnya menghadapi ketakutan terbesar mereka, langsung membunuh pasien tersebut dengan sebilah pisau. Dan setelahnya, Jonathan yang sadar jika dia mulai menumbuhkan kecenderungan untuk membunuh, kembali ke rumah masa kecilnya dan mulai mencari jati dirinya. Dan setelah terinspirasi dengan Scarecrow atau orang-orangan sawah yang tugasnya menakuti para gagak di ladang, Jonathan pun mulai menemukan takdirnya dan berambisi untuk menebar ketakutan ke semua orang. Dan dengan data-data dari eksperimen ayahnya dulu, Jonathan membuat sebuah serum yang diberi nama Fear Toxin yang akan membuat orang berhalusinasi tentang ketakutan terbesar mereka. Dan untuk menyempurnakan toksinnya, Jonathan menggunakan orang lain sebagai kelinci percobaannya dan memulai karir kriminalnya dengan julukan Scarecrow. Kedua, Bane. Berasal dari Santa Prisca, ayah dari Bane adalah tentara bayaran yang membantu anggota revolusioner membela negara mereka dari kejahatan pemerintahnya. Namun di suatu hari, tentara pemerintah menyergap markas anggota revolusioner dan berhasil menangkap para anggotanya, kecuali ayah dari Bane yang melarikan diri dari sana. Tapi karena di Santa Prisca ada peraturan di mana anak laki-laki bisa menanggung hukuman dari orang tuanya, Bane yang saat itu baru lahir langsung dipenjara oleh pemerintah di penjara bernama Penyaduro bersama dengan ibunya yang merupakan wali dari Bane. Bane pun hidup dalam penjara sejak bayi tanpa tahu rasanya hidup bebas. Dan naasnya, saat di umurnya yang ke-6, ibu dari Bane tewas di dalam penjara. Dan karena sekarang Bane kecil sudah tidak memiliki wali lagi, dia yang awalnya ditempatkan di penjara perlindungan langsung dipindahkan ke penjara biasa. Malam pertamanya di penjara biasa pun tidak berjalan dengan baik. Dan di pagi harinya, karena dua orang tahanan terlibat perselisihan, salah satunya tidak sengaja menabrak Bane sampai dia terjatuh dari lantai atas yang membuatnya seketika koma. Tapi di saat komanya tersebut, Bane mendapatkan sebuah mimpi di mana dia bertemu dengan versi dewasa dari dirinya sendiri yang meminta Bane untuk menaklukkan rasa takutnya yang digambarkan dengan seekor kelelawar. Dan setelah dia terbangun dari komanya, Bane mulai menjadi orang yang berbeda. Dan selain melatih fisik dan mentalnya untuk menaklukkan rasa takutnya, Bane dibantu oleh teman barunya bernama Bert dan Trok juga mempersenjatai dirinya dengan pengetahuan dan telah membaca ribuan buku di dalam penjara yang membuatnya menjadi sangat pintar. Tapi di suatu hari, karena Bane mengamuk dan membunuh banyak tahanan di sana, dia pun ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen sebuah serum yang diberi nama Venom yang sebelumnya sudah merenggut banyak korban jiwa. Beruntung Bane berhasil selamat dari eksperimen tersebut dan Venomnya pun meningkatkan kekuatan fisiknya yang membuat Bane mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan kudeta.
Dan setelah membunuh kepala penjara, dia pun berteman dengan tahanan lain bernama Zombie yang bisa mereplika serum Venom, dan dia pun mengajak Burt, Rock, dan Zombie untuk ikut bersamanya menuju kota Gotham untuk menghadapi sosok kelelawar di sana yang dikenal sebagai Batman. Ketiga, Clayface. Sebelum dikenal sebagai Clayface, Basil Karlo adalah orang biasa yang hanya ingin dilihat oleh orang lain dan dia bersedia melakukan apapun untuk hal tersebut. Dia pun berusaha menjadi aktor agar bisa dilihat, namun karena dia gagal dalam audisi karena dia tidak bisa mengatur ekspresi wajahnya, dia pun mendatangi bos mafia Gotham yaitu The Penguin untuk meminta bantuan kepadanya. The Penguin pun memberikan Karlo sebuah tanah liat mistis yang diklaim bisa mengatasi masalah Karlo, tapi dengan syarat jika Karlo akan mematuhi apapun yang dia inginkan. Karlo pun menyetujuinya dan tanah liat tersebut langsung merasuki tubuh Karlo dan menyatu dalam darahnya yang membuat Karlo mulai bisa mengatur ekspresi wajahnya hanya dengan pikirannya. Karena kemampuannya tersebut, karir akting Karlo pun melejit dan dia pun mulai dilihat orang-orang seperti yang selalu dia inginkan. Tapi tak lama kemudian, setelah Karlo menyadari jika dia bisa meniru wajah orang lain hanya dengan menyentuhnya, The Penguin yang mengetahuinya mengambil kesempatan tersebut untuk memanfaatkan Karlo dan menyuruhnya untuk mencuri barang-barang berharga. Karena hal tersebut, Karlo pun mulai terbiasa dengan kekerasan, tapi setiap kali dia menggunakan kekuatannya, Karlo mulai kehilangan jati dirinya dan dia mulai menjadi orang egois yang pemarah dan tidak ragu-ragu untuk melakukan kekerasan. Dan karirnya sebagai aktor seketika hancur setelah dia memukul seorang sutradara, dan karena tekanan yang dia dapat membuatnya sulit untuk mempertahankan bentuk manusianya, Karlo pun memutuskan untuk membalaskan dendam atas kehancuran karirnya dengan menjadi seorang penjahat dengan julukan Clayface. Keempat, Killer Croc. Terlahir dengan kelainan langka di mana kulitnya perlahan mulai bersisik seperti reptil diikuti perubahan pada bola mata, gigi dan kukunya, Waylon Jones mengalami masa kecil yang sangat sulit di mana dia selalu dibully oleh teman-temannya. Dia pun berusaha menjadi normal dengan menggosok kulitnya untuk menghilangkan sisiknya, tapi karena menyakitkan, Waylon pun hanya bisa pasrah sampai di suatu hari, seorang polisi cacat bernama Holly Hand berkata kepada Waylon jika dia bukan orang yang aneh, dan Holly Hand juga menyemangati Waylon jika dia mungkin bisa menjadi orang besar di suatu hari nanti. Karena ucapan Holly Hand, Waylon pun mulai menerima kondisinya, dan ketika penyakitnya telah merubah seluruh tubuhnya menjadi reptil, Waylon masuk ke sebuah sirkus dan memiliki pertunjukan sendiri serta mendapatkan julukan sebagai Killer Croc. Tapi meski dia telah terkenal, orang-orang hanya menganggap Waylon sebagai seorang monster dan dia hanya terkenal karena aksi kekerasannya. Dan di suatu hari, Waylon yang telah muak karena diperlakukan sebagai seorang monster menyerang pemilik sirkus karena bertindak sewenang-wenang kepadanya, dan sejak saat itu Waylon yang keluar dari sirkus memulai karir kriminalnya dan menggunakan julukan Killer Croc sebagai nama barunya. Kelima, Joker. Sebelum menjadi rajanya penjahat Gotham, Joker yang nama aslinya tidak diketahui adalah seorang pekerja di S Chemical Plant sampai dia memutuskan keluar dari pekerjaannya tersebut untuk menjadi seorang komedian. Namun ternyata ambisinya tersebut tidak berbuah manis dan Joker gagal menjadi seorang komedian yang membuat dia sangat frustasi akan hal tersebut. Tapi karena dia memiliki seorang istri yang sedang hamil bernama Ginny, Joker pun mengambil pekerjaan apapun untuk mencari uang, dan dia direkrut oleh dua orang perampok untuk merampok perusahaan kartu melewati S Chemical Plant yang berada di sebelahnya. Joker pun setuju, tapi ketika mereka sedang berunding, dua orang polisi memanggil Joker untuk memberitahunya sesuatu yang ternyata istri dari Joker yaitu Ginny telah ditemukan tewas di rumahnya akibat konsleting listrik. Joker pun seketika shock dan berniat untuk membatalkan perjanjiannya dengan kedua perampok tadi, tapi kedua perampok tersebut tetap membujuk Joker dengan mengiming-imingi pemakaman yang mewah untuk istrinya nanti. Joker pun berhasil terbujuk dan mereka bertiga memulai rencana perampokannya dengan Joker diberikan setelan Red Hood yang terkenal agar orang-orang mengira jika Joker adalah pemimpinnya. Namun ternyata aksi perampokan mereka tidak berjalan dengan lancar dan mereka terlibat baku tembak dengan penjaga di sana, dan yang lebih sialnya lagi, Batman yang telah mengincar Red Hood sejak lama datang dan langsung mengincar Red Hood tanpa dia tahu kalau Red Hood di depannya hanyalah orang biasa
raksasa yang dijadikan umpan. Joker yang melihat Batman pun panik dan ketakutan dan memilih untuk melompat ke tong bahan kimia di dekatnya yang membuatnya berakhir di saluran pembuangan. Dan setelah berhasil keluar dari tempat pembuangan, Joker mulai menyadari jika bahan kimia tadi telah merubah tubuhnya dengan membuat kulitnya menjadi seputih kapur, bibirnya menjadi sangat merah serta membuat rambutnya menjadi berwarna hijau. Dan karena mendapatkan kesialan yang beruntun, bahan kimia tadi yang juga merusak otaknya mulai membuat Joker menjadi gila. Dan di momen inilah penjahat terbesar di kota Gotham akhirnya lahir yang nanti akan dikenal sebagai Joker. Dan yang terakhir, Mr. Freeze. Sejak dia kecil, Victor Fries memiliki obsesi terhadap kriogenik yang membuat dia suka membekukan binatang yang dia temukan karena dia berpikir kalau binatang-binatang tersebut akan tetap aman apabila dibekukan. Tapi obsesinya tersebut tidak disukai oleh ayahnya yang membuat dia langsung dikirim ke sekolah asrama. Kehidupan asramanya pun tidak berjalan dengan baik karena dia sering dibully dan kedua orang tuanya juga tidak pernah menjenguknya yang membuat Victor merasa sangat kesepian. Tapi di suatu hari, Victor bertemu dengan cinta pertama dan terakhirnya yaitu Nora Field yang merupakan seorang atlet skating di universitasnya. Setahun kemudian mereka pun menikah dan kehidupan Victor akhirnya kembali berwarna dengan kehadiran Nora dan keahliannya dalam kriogenik juga membuat Victor menjadi seorang dosen. Tapi kebahagiaan tersebut tidak bertahan dengan lama karena tak lama kemudian istri dari Victor yaitu Nora Field didiagnosis kanker langka dan karena membutuhkan biaya perawatan yang besar, Victor pun berhenti menjadi dosen dan mencoba pergi ke perusahaan-perusahaan besar untuk menawarkan teknologi kriogeniknya. Namun sayangnya, dari 4 perusahaan yang dia datangi yaitu Wayne Technology, Star Labs, LexCorp, dan Ghost Corp, hanya satu perusahaan yang menerimanya, yaitu Ghost Corp yang terkenal sangat kejam. Victor pun tidak memiliki pilihan lain dan mulai bekerja di bawah Ghost Corp untuk membuat alat yang dia janjikan. Tapi tak lama setelah alatnya selesai, Victor mendapatkan telepon dari dokter yang merawat Nora kalau pihak rumah sakit tidak menemukan cara untuk menyembuhkannya dan mungkin Nora sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Mendengar hal tersebut, Victor pun memutuskan untuk membekukan Nora selagi dia mencari obat untuk penyakitnya. Dia pun diam-diam membawa Nora ke Ghost Corp dan membekukan Nora dengan alatnya meski petinggi Ghost Corp telah menyuruh Victor untuk mematikannya. Tapi sebulan kemudian, karena petinggi Ghost Corp mendapatkan laporan jika alat milik Victor masih menyala yang membuatnya merugi, dia pun membawa petugas keamanan untuk menghentikan Victor. Tapi karena Victor belum menemukan obat untuk Nora, bentrokan kecil sempat terjadi di sana dan Victor tidak sengaja menembak cryogenik chamber di dekatnya yang membuat ruangan mereka langsung dibanjiri dengan cairan cryogeniknya. Beruntung Victor berhasil selamat, tapi karena dia tenggelam dalam cairan cryogeniknya, suhu tubuhnya pun perlahan-lahan mulai turun yang membuat dia harus hidup di dalam armor pendingin khusus selama sisa hidupnya. Dan tak lama kemudian, petinggi Ghost Corp tiba-tiba mendapatkan teror dari Victor yang sekarang sudah menjadi Mr. Freeze dan sejak saat itu Victor Fries atau Mr. Freeze mulai melakukan tindak kriminal di kota Gotham demi mencari cara untuk menyembuhkan istrinya. Dan itulah 6 musuh Batman dengan backstory atau origins yang cukup tragis yang dapat Mr. E rangkum di dalam video ini. So gimana menurut kalian? Kalau ada koreksi, kritik atau saran bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share. Saya Mr. A. Bye bye.